Setelah rilis laporan keuangan Q2 2024 PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), harga sahamnya mengalami penurunan. Ada dua poin penting yang akan disoroti dalam video ini berkaitan dengan menurunnya laba bersih Telkom di Q2 2024. Ikuti terus. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, kalau kita memantau pergerakan harga saham dari Telkom, maka di sepanjang minggu berjalan bisa Anda lihat Telkom sudah minus 2,7%, sedangkan sepanjang bulan berjalan Telkom sudah minus 6,95%, dan kalau kita lihat untuk year to date-nya Telkom sudah minus 29,57%. Tentunya ini bukan suatu hal yang bagus bagi para holder Telkom yang mungkin sudah membeli di harga-harga kemarin yang masih cukup tinggi ya. Kalau kita lihat di 5 tahun terakhir ini, harga saham Telkom bahkan pernah ada di atas 4.500 ya, mendekati 5.000. Nah, mari kita akan coba melihat sebenarnya apa yang membuat Telkom secara laba bersihnya ini menurun di Q2 2024. Nah, kalau kita memantau dari finansial dari Telkom, maka terpantau di sini untuk total pendapatannya bisa Anda lihat di sini. Dari Q1-nya dia ada di 37,4 triliun, sedangkan masuk di Q2 mencapai 37,8 triliun. Artinya secara pendapatan Telkom mengalami peningkatan. Namun ketika dikonversi menjadi laba bersih, bisa Anda lihat di sini. Laba bersih dari Telkom justru di Q1 dia di 7,8 triliun, di Q2 justru turun di 7,6 triliun. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan ternyata kalau kita melihat di sini yang paling menonjol penurunannya ada di yang total beban usaha. Di total beban usaha ini kalau kita lihat Q1-nya dia hanya di 26,4 triliun, sedangkan masuk di Q2 dia mencapai 27,2 triliun. Artinya ini ada selisih di kisaran 800 miliar atau 0,8 triliun. Padahal kalau kita melihat untuk beban pajaknya dia mengalami penurunan, di mana di Q1 dia ada di 2,3 triliun, masuk di Q2 hanya 22,1 triliun. Jadi memang yang penting untuk disoroti ini ada di beban usaha. Nah, di beban usaha ini ada dua poin penting yang akan saya soroti ya. Ada dua poin yang akan saya soroti berkaitan dengan pendapatan di sini, yaitu pertama, kita bisa melihat dari beban karyawan yang mengalami peningkatan, di mana kalau di sini terpantau 6 bulan sampai dengan Desember 2023 untuk beban karyawan ada di sekitar 7,8 triliun. Sedangkan masuk di 6 bulan tahun 2024 ini sampai di bulan Juni terpantau di sini dia sudah mengalami peningkatan sampai sebesar 9,4 triliun. Artinya ini mengalami peningkatan kisaran 640 miliar peningkatan dari beban karyawan di Telkom ya. Tentu sebagai holder Telkom ya kita hanya bisa berharap untuk pihak manajemen bisa mencari solusi dalam hal ini agar supaya beban karyawan ini tidak terus meningkat, sehingga ini bisa menggerus laba bersih yang ada, yang kalau kita lihat secara pendapatan masih mengalami peningkatan, tetapi ketika dilihat dari laba bersih justru dia mengalami penurunan. Nah, ini yang poin yang pertama. Sedangkan untuk poin yang kedua yang ingin saya soroti pada kesempatan ini, yaitu di poin keuntungan kerugian yang belum disosialisasi dari perubahan nilai wajar atas investasi. Nah, di sini teman-teman berkaitan dengan ini kita bisa melihat ya, untuk Telkom 6 bulan sampai dengan Desember 2023 untuk poin ini justru
dia di sini plus 412 miliar. Tetapi masuk di 6 bulan tahun 2024 ini justru dia mengalami kerugian 857 miliar. Dan kita tahu bersama ini adalah bagian dari investasi Telkom di saham GoTo. Ya, ini yang memang poin paling banyak dipertanyakan oleh banyak investor-investor, bahkan pengamat-pengamat pun pasar modal ada yang sampai mengkritik tentang investasi Telkom di saham GoTo, di mana kita tahu untuk GoTo kan secara harga sekarang sudah ada di harga 50-an. Kemudian kita tahu juga bahkan ada yang sudah melabeli untuk GoTo ini sebagai saham yang busuk dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang investor yang bijak, tentu kita tidak boleh hanya melihat dari satu pihak saja. Tentu kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi saja. Nah, memang sobat investor, sedikit informasi untuk Anda bahwa untuk investasi Telkom di saham GoTo ini totalnya itu sudah mencapai kisaran 8,8 triliun ya, kisaran gitu. Nah, di mana itu dihitung dari dijumlahkan untuk saham GoTo yang dipegang Telkom itu sudah mencapai 23,72 miliar, dan itu dikalikan dengan harga wajar pada waktu itu di kisaran 372. Artinya ketika kita menghitung dari segi harga 372 dan dia sudah koreksi sampai ke sekarang ini di 50-an, berarti secara capital gain memang Telkom sudah rugi di kisaran 70 sampai 75%. Tetapi jika kita hanya melihat dari segi itu, namun ketika kita membaca atau mendengar penjelasan dari pihak manajemen Telkom, ternyata investasi Telkom di saham GoTo itu bukan seperti kita para retail ataupun seperti para fund manager yang membeli saham GoTo, di mana jelas sekali tujuannya mendapatkan keuntungan hanya dari segi capital gain. Maka ketika dihitung, ketika saat membeli di 372 dengan sekarang sudah pasti rugi kisaran 70 sampai 75%. Tetapi ternyata untuk Telkom tidak demikian. Telkom sebenarnya ketika dia berinvestasi di saham GoTo, justru dia punya keuntungan dari dua pintu. Pertama dari capital gain yang tentu sudah kita bahas tadi bahwa memang rugi sudah mencapai 70 sampai 75%. Tetapi banyak yang tidak memperhitungkan yang kedua. Yang kedua dari segi sinergi antara Telkom dan GoTo ini, di mana ketika Telkom berinvestasi di saham GoTo, itu Telkom mendapat kesempatan untuk produk-produknya itu digunakan di perusahaan Gojek Tokopedia. Yang kita tahu perusahaan Gojek Tokopedia tentunya ya untuk menggunakan internet itu sangat-sangat besar, dan ketika Telkom bisa masuk dengan, kalau saya tidak salah ada programnya untuk para gokar itu dengan sebutan swadaya dan program-program yang lainnya. Belum juga akhir-akhir ini ada program untuk aplikasi My Telkom itu sudah bisa terintegrasi atau terkait dengan aplikasi dari GoTo, sehingga membuat ya tentu itu akan lebih mempermudah akses dari member-member GoTo ini untuk bisa membeli produk-produk dari Telkom, dan ini tentu akan lebih banyak menghasilkan. Dan sebagai info teman-teman ya, bahwa informasi dari pihak manajemen sendiri, nilai sinergi yang Telkom mendapatkan ketika berinvestasi di saham GoTo diprediksi untuk sampai di kuartal 2 2024 ini sudah mencapai kisaran 4 triliunan. Jadi dengan investasinya yang di kisaran 8 triliunan dan dia sudah mendapatkan keuntungan melalui nilai sinerginya di kisaran 4 triliun, berarti kan secara modalnya itu sudah di kisaran 50 sampai 53% dia itu kembali. Ini mungkin bisa teman-teman koreksi ya kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak tepat, ya Anda bisa koreksi. Tapi itu saya ambil dari penjelasan dari pihak manajemen. Nah, jadi dengan demikian, kalau ke depan kemudian harga GoTo membaik,
ya tentu Telkom ini akan semakin diuntungkan. Jangan kita hanya melihat dari sekarang ini. Investasi Telkom di saham GoTo itu bukan untuk 1 tahun, 2 tahun. Kalau bisa selama GoTo masih beroperasi, Telkom pasti akan tetap ada di situ dan Telkom mendapatkan keuntungan dari hal itu. Nah, ini juga kan sebenarnya berlaku sama dengan saat Astra berinvestasi di saham GoTo. Nah, ini sama sebenarnya. Namun tentu pembahasannya kita lebih fokus ke saham Telkom sekarang ini. Ya, itu yang sebenarnya perlu teman-teman pertimbangkan juga. Jangan hanya melihat ketika ada laporan rugi 840 sekian miliar karena investasi di GoTo, kemudian teman-teman juga tidak menilai dari yang lain. Jadi intinya dengan pendapatan GoTo yang meningkat ini juga itu adalah andil dari investasi Telkom ke saham GoTo. Nah, di situ yang kita juga memang perlu memperhatikan hal ini. Intinya kembali lagi ke saham Telkom, memang kita tidak dapat memprediksi secara tepat dia kapan bisa kembali ke all time high-nya. Jangankan memprediksi kapan dia kembali ke all time high-nya, kita saja memprediksi mungkin apakah dia masih akan terus koreksi atau tidak, ya itu memang sulit ya. Apalagi sekarang ada banyak sentimen-sentimen negatif berkaitan dengan ekonomi Amerika dan juga keadaan global yang terus memanas, baik di Timur Tengah maupun juga antara Ukraina dan Rusia dan lain-lainnya. Ya tentu ini juga bisa dalam jangka pendek ya bisa mempengaruhi pergerakan harga saham dari Telkom ini. Tapi intinya untuk jangka panjang, selama pendapatannya masih stabil bahkan cenderung mengalami peningkatan, sebenarnya peluangnya masih tetap ada dengan program-program termasuk investasi dari Telkom ini yang kalau kedepannya berhasil ya tentu ini juga akan menjadi penunjang laba bersih Telkom ke depan itu akan mengalami peningkatan di tengah harganya sekarang yang sudah terkoreksi cukup dalam. Ya, Anda silakan analisa, kemudian Anda atur strategi untuk Anda berinvestasi di saham Telkom jika Anda memang tertarik. Namun ini bukan rekomendasi untuk Anda beli, tahan, ataupun jual saham Telkom. Oke, tetap semangat investasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.